Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kenali, nama aku Ana. Dan aku Anti. Oke, sebelum kita berdua sharing sama kalian tahu belum sih Universitas Jenderal Sudirman itu ada di mana? Di manaan? Jadi, Universitas Jenderal Sudirman yang biasa disebut dengan UNSUD ini terletak di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Oke, itu ya, jadi letak UNSUD itu ada di Purwokerto. Nah, aku bakal mulai dari sharing tentang jalur masuk di UNSUD. Jadi di tahun 2017 itu ada 3 jalur masuk ke UNSUD. Yang pertama ada SNMPTN atau yang disebut jalur undangan. Nah, yang kedua ada SBMPTN yang sekarang disebutnya itu UTBK. Yang membedakan antara SBM dan UTBK itu jenis ujiannya ya. Jadi kalau dulu kalau SBMPTN itu masih pakainya basis paper ya. Kita ujiannya pakai kertas. Ya, yang masih bulat-bulatin gitu kayak UN zaman SD gitu. Nah, kalau di UTBK itu udah basis komputer. Nah, yang ketiga ada apa? Dan yang ketiga itu ada jalur mandiri. Jadi jalur mandiri ini jalur yang disediakan oleh UNSUD dari UNSUD sendiri yang terdiri dari 2 jalur. Yang pertama itu ada jalur tertulis dan jalur non tertulis. Nah, tapi yang jalur tertulis ini hanya disediakan di beberapa jurusan aja. Jadi yang jalur tertulis ini nggak semua jurusan itu nyediain. Biasanya itu cuma ada di jurusan internasional aja kayak gitu. Nah, untuk jalur non tertulis ini cara tesnya itu kita tinggal pakai nilai dari SBMPTN gitu. Berarti kalau sekarang mungkin nilai UTBK gitu. Nah, gitu loh. Oh ya, nah tips dari aku ya, setahu aku dulu waktu zamannya aku, mungkin sekarang juga masih bisa berlaku ya. Untuk yang jalur mandiri itu diusahakan tuh teman-teman yang tadinya udah milih di pilihan pertama gitu. Nah, biasanya kalau SBM tuh ada 3 pilihan kan, 3 pilihan di 2 universitas, ya kan ya dulu. Iya, 3 jurusan ya milihnya. Iya, dari 2 universitas maksimal. Nah, kalau bisa itu kalian tuh SBM-nya milih UNSUD. Jadi nanti kalau mandirinya kalian mau ikut UNSUD tuh lebih diprioritaskan daripada teman-teman yang ikut mandiri tapi di SBMPTN tuh dia nggak milih UNSUD gitu. Nah, kalau bisa juga jurusannya itu harus yang sama atau enggak mungkin yang satu fakultas ya. Satu fakultas itu biar lebih diprioritaskan untuk masuknya. Nah, itu dia 3 jalur di UNSUD tahun 2017. Nah, dulu kita masuk lewat yang SBMPTN-nya. Oke, kita sekarang bakal mulai sharing lagi, lanjut ke tentang SBM, menyambung yang tadi. Jadi dulu kita masuk SBM dan kita yang dulu di SMA-nya dan IPA, kita pindah ke sosum, pastinya kita merasa tertinggal sama pesaing kita yang dari IPS ya. Karena kita harus mulai dari nol nih. Terus persiapan yang kita lakukan itu yang pertama dulu kita ikut bimbingan belajar. Nah, selain ikut bimbel, kita juga waktu itu beli buku SBMPTN. Ya. Jadi menurut aku sih buku itu penting banget ya, walaupun kalian udah ikut bimbel gitu, karena kan dari buku banyak soal-soalnya, banyak materi baru mungkin, terus juga biasanya disediain soal-soal tahun sebelumnya gitu ya, ada yang mirip gitu atau emang ya banyak yang mirip sih kalau menurut aku dulu. Bisa ada keterangan kayak soal SBM tahun berapa gitu. Iya, ada juga, bisa juga dikasih trik-trik gitu gimana cara kita memilih jurusan atau dan lain sebagainya gitu. Ketika kalian membeli buku itu dilihat dari kualitasnya. Ya, dari kualitas materinya, pembahasan soal-soalnya. Jangan cuman asal yang penting aku udah punya buku nih kayak gitu, tapi isinya tuh misalnya sedikit materinya, nggak ada pembahasannya kayak gitu kan ya. Jadi kurang maksimal aja gitu. Ya, terus selain dari buku, kita juga belajar dari media online, dari YouTube dan juga dulu masih ada web belajar online ya dulu. Kalau sekarang kita lihat sih lebih banyak ya, platform pembelajaran online tuh banyak banget dan bisa kalian manfaatin. Kalian tinggal pilih aja tuh sukanya sama yang mana. Dan banyak yang gratis kan pastinya. Gratis tuh banyak banget. Dan apalagi pembelajaran online itu kan kadang kalau buat kita yang suka jenuh dan mudah ngantuk itu kan lebih enak ya, karena secara visual juga. Terus buat memperluas juga materi kita itu bisa banget jadi alternatif kalian. Nah, terus tips and trick dari kita, lebih ke tips ya buat kalian pejuang UTBK tahun depan. Yang pertama itu sering-sering latihan soal, karena dari latihan soal kita dari soal nih kita pembahasannya kita tambah lagi nih materi baru, pengetahuan baru lagi. Terus selain itu tips kedua lebih sering ikut tryout kayak gitu. Jadi kalau menurut aku sekarang lebih banyak ya lembaga-lembaga media pembelajaran online yang nyediain tryout. Nah, itu kan tryout itu sering gratis tuh. Nah, menurut aku kalian harus sering banyakin ikut tryout, karena dengan kalian ikut tryout
kalian jadi belajar soal baru, terus kalian jadi bisa belajar memanage waktu gitu. Jadi nanti waktu kalian ujian itu sudah terbiasa gitu dengan waktu yang singkat dan soalnya banyak kayak gitu. Nah, menurut aku juga latihan soal itu lebih efektif sih dibandingkan Cuma kalau baca. kita cuma baca. Lagi untuk kita yang dari IPA, kalau kita mau belajar dari materi kan ya banyak banget kan materi di sosum itu, dari ekonomi, sosiologi, dan lain sebagainya kan. Jadi lebih enak tuh belajar dari soal, nanti kita kembangin dari jawaban yang ada, jadinya banyak materi yang kita dapetin. Kalian tuh ngerjain tuh jangan buka buku loh, jadi seolah-olah kalian tuh emang ngerjain di hari SBM ya, buat ngelatih kalian kayak gitu. Emang kalian bisa nggak sih ngelewatin passing grade, karena kan ada di passing grade kalian ya, gitu. Jadi buat nge-push kalian lagi, belajar lagi. dia emang ngelihat seberapa mampu kita saat itu. Terus juga karena dulu SBM kan ada nilai kurang ya, kan ada nilai kurang kan. Jadi kalau menurut aku sendiri sih, kalau emang kalian udah ragu, itu mending jangan dijawab, takutnya malah jadi pengurang. Tapi ya jangan kosong semua, kalian nggak punya nilai. Nah itu dia buat cerita perjuangan di SBM dan juga tips dari aku sama Ana. Terus selanjutnya kita mau ngebahas tentang apa? Tentang dunia perkuliahan. Oke, tentang kehidupan di kuliahan, aku bakal mulai tentang di jurusan akuntansi itu ya, terutama untuk mata kuliahnya. Yang awalnya aku pikir di akuntansi itu semuanya tentang perhitungan, tapi ternyata enggak dan lebih luas lagi dari aku pikirkan. Iya, sama aku juga dulu mikirnya, kalau di akuntansi mestinya kita ngitung-ngitung mulu gitu. Ternyata akuntansi itu nggak selalu tentang debit dan kredit. Nah, kalau bahas sistem pembelajaran di kuliah itu, mahasiswa itu lebih dituntut perannya untuk aktif, nggak kayak di SMA ya. Ya kalau misalnya kita biasanya kan di SMA cuma duduk dengerin gurunya ngomong. Kalau di sana itu kita tuh kayak jadi gurunya gitu, kita yang lebih banyak ngomong, kita nangin materi, presentasi ke teman-teman kayak gitu. Nah itu kalau di kita tuh hampir setiap pelajaran kayak gitu ya, selalu presentasi. Jadi dosen tuh hanya memberikan keterangan tambahan dari penjelasan kita kalau misalnya masih ada yang kurang gitu. Itu benar-benar kita tuh harus aktif, karena poin keaktifan itu biasanya paling dominasi untuk nilai akhir gitu. Bahkan ada beberapa mata kuliah itu yang partisipasi bisa 60% sendiri ya di nilai akhir. Lebih nilai ujian semester. Dan itulah mungkin yang membedakan dari sistem pembelajaran di kuliah sama SMA. Jadi mahasiswa itu emang benar-benar dituntut untuk mandiri, kayak di masa-masa sekolah. Tuh. Nah, jadi sekarang kita mau sharing di bagian aktivitas di kampus ya. Banyak banget hal yang bisa kita lakuin buat kita cari pengalaman, cari ilmu, dan juga ngembangin soft skill kita sama di kuliahan. Kayak misalkan kita bisa ikut kepanitiaan atau event, terus organisasi. Ada juga biasanya proyek dosen. Jadi banyak banget dosen yang biasanya ngajak mahasiswa untuk ikut proyek bareng. Terus juga kadang ada yang cari asisten gitu ya. Jadi kita jadi asisten dosen itu juga benefitnya lumayan ya, karena kita juga bisa jadi dekat sama dosen nih, nambah relasi kan. Nah, artian ngajar mungkin bagi teman-teman yang mau jadi dosen bisa itu, nanti kalau ada perekrutan asdos di kampusnya itu bisa ikut, jadi kayak latihan nih gimana kalian ngajar. Terus selain itu juga ada UKM ya. Ya, UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Nah itu kalau di kuliah itu biasanya lebih banyak lagi, ada dari tingkat jurusan, fakultas sampai ke universitas. Jadi kalau UKM versi SMA itu namanya ekstrakurikuler. Kalau di kuliah namanya UKM ya. Ya betul. Terus juga ada kegiatan di bidang wirausaha, itu bisa namanya PMB ya. Dan buat kalian nih kalau sama kuliah nggak bisa hanya diem nunggu informasi ya. Kita juga aktif cari informasi. Entah itu dari ke himanya, misalnya kalau hima tuh menyediakan informasi kan untuk kegiatan yang ada di kampus itu gitu. Kalau misalnya kita cuma diem nunggu informasi, tahu-tahu tuh teman kita udah ikut event apa kita nggak tahu, dan akhirnya kita ketinggalan gitu. Makanya harus aktif cari, jangan cuma nunggu informasi aja. Terus kalau saran buat kalian tuh carilah pengalaman sebanyak-banyaknya selama kuliah. Menurut aku sih ya, untuk sekarang tuh sarjana dengan nilai baik aja itu nggak cukup, tapi juga harus didukung dengan pengalaman gitu yang bisa mendukung buat kalian ketika lamar kerjaan tuh bisa jadi daya tarik kalian sendiri gitu. Nah tapi kalau kamu ikut organisasi ataupun kegiatan lainnya itu benar-benar harus dijalanin dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan cuma asal yang penting aku nanti punya pengalaman buat itu CV, tapi harus bisa mengambil nilai apa sih yang kalian dapat gitu. Iya, kayak misalnya kalian jadi lebih pintar memanage waktu, kalian jadi lebih dapat
public speaking juga iya, ya. public speaking yang bagus, terus jadi nambah relasi, terus jadi kalian bisa terbiasa bekerja di bawah tekanan. Mestinya kan karena lebih berat ya ketika kita ikut kegiatan, kita juga harus belajar akademik, tapi kita juga harus jawab. jadi kan latihan terbiasa gitu. Nanti itu pasti pengalaman seperti itu lebih menarik ya. Dan juga pengalaman magang. Oh ya, magang. Ada magang juga ada PKL ya biasanya. Dan kalau di akuntansi nggak ada PKL. Jadi di jurusan akuntansi angkatanku tuh magang dan PKL nggak diwajibkan. Tapi banyak juga di teman-teman kita yang pada magang ya, biasanya kalau libur semester. Itu juga menurut aku sih dari pengalaman temanku ya jadi latihan kerja gitu kan merekanya. Nah kalau kita sendiri tuh selama kuliah dari Ana deh pernah ikut apa aja? Ya kalau aku sih dari awal di tahun pertama, berarti kan aku masuk 2017, dari 2018 aku ikut hima sampai tahun 2021, berarti aku ikut 3 periode sampai 2020 maksudnya, berarti 3 periode. Hima ya, terus pernah ikut. Nah kalau dari kita sendiri pengalaman kegiatan yang pernah dilakuin selama kuliah itu dari Ana dulu. Kalau aku tuh dari awal kuliah, berarti tahun 17 ya, 2018 tuh aku mulai ikut organisasi di HIMA, itu himpunan akuntansi, itu dari tahun 2018 sampai tahun 2020, berarti 3 tahun. 3 periode ada di HIMA. Terus selain itu juga ikut di berbagai event ya? Ya jadi kan masing-masing HIMA pasti punya event-event gitu kan. Nah itu aku ikut sih hampir semuanya, aku ikutin cuma 1 atau 3 ya, nggak pernah ikut 3 doang dari sama 3 tahun sama 2 tahun. Kalau aku sendiri pernah gabung di HIMA 1 tahun, jadi aku sempat 1 tahun tuh nggak ikut organisasi ya, dan emang ngerasain yang namanya kok kayak kuliah cuma gitu doang ya, kayak nggak greget gitu kalau kita nggak ikut aktivitas lain. Akhirnya tahun kedua aku memutuskan buat gabung di HIMA. Habis itu tahun ketiga aku pindah di tingkat fakultas di DLM atau jenis senat mahasiswa. Terus selain itu juga aku pernah gabung di lab akuntansi, jadi kayak semacam jadi asisten dosen di kampus ya, di bawah naungan lab akuntansi, dan itu lumayan banget sih. Karena di situ kita bantuin dosen buat ngajar di kelas, jadi buat aku pribadi itu juga cara buat aku belajar dan ngolah materi lagi. Terus juga pastinya kepanitiaan juga banyak yang aku ikutin, dari tingkat jurusan juga ada yang fakultas. Nah jadi walaupun dulu kita basicnya IPA, terus kita baru belajar akuntansi, kita tetap ini ya nekat ikut kegiatan gitu, karena menurut kita tuh kalau kita udah nyaman di akuntansinya, nanti buat adaptasi ke depannya tentang pelajaran tuh lebih enak, karena kita semakin banyak temen nih, makin dekat, makin nyaman sama lingkungan akuntansi, kita jadi bisa dalam menerima pelajaran itu jadi lebih enak gitu ya, kan? Jadi udah enjoy gitu. Salah satu adaptasi kita melalui lingkungan ya. Iya, jadi lingkungan, kalau kita udah nyaman sama lingkungannya, mesti untuk kedepannya menjalani aktivitasnya itu jadi lebih enak kayak gitu. Nah mungkin itu ya sharing dari kita tentang tadi dari perjuangan SBM, persiapan, terus juga tentang kehidupan di akuntansi, dan juga sedikit share pengalaman kita, aktivitas yang kita lakuin. Dan semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Semangat buat kalian semua pejuang UTBK, dimanapun kampus kalian nanti, itu adalah yang terbaik buat kalian, and do your best. Thank you for watching, dan sukses selalu untuk kalian semua yang nonton video ini. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.